dengan air mata Buya. Bingkisannya banyak rokoknya. Anak-anak tahu kalau Buya ini ahli hisap. Hisap rokok, sunni nyusu geni. Jangan ditiru ya, itu kebiasaan buruk Buya. Anak-anakku gimana kabarnya? Sekali lagi gimana kabarnya anak-anakku? Tadi dari teknisi kita mengatakan dengan iman hidup akan lebih terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Kalau boleh nanya, pilih ilmu apa pilih harta? Ilmu. Santri-santri pilih ilmu apa pilih harta? Ilmu. Ibu-ibu pilih ilmu apa pilih harta? Ibu-ibu belum jawab. Pilih ilmu apa pilih harta? Anak-anak diam. Ibu-ibu pilih ilmu apa pilih harta? Dua-duanya. Emang mau diduain? Man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Boleh kita memilih dua-duanya dengan ilmu. Man arada ad-dunya, barang siapa pengen dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Pengen akhirat, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu pula. Pengen dua-duanya, maka dengan ilmu pula. Semuanya ternyata ada di ilmu. Sekali lagi Buya tanya, gimana kabarnya santri-santri Ar-Rahman? Kurang semangat. Santri-santri Ar-Rahman gimana kabarnya? Allahu Akbar. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada orang tua kami, penanggung jawab Majelis Ta'lim Ar-Rahman, beliau Bapak Rifai Al-Haj Al-Mukarram Al-Muhtaram, akhi fillah Ustadz Ismu Ramadan Al-Mukarram Al-Muhtaram, akhi fillah sahibul wilayah Bapak Haji Mat Sa'i beserta seluruh keluarga besarnya, kepada pemilik sound system pimpinan New Barata, beliau Cak Dimas Barata,
Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi keikhlasan, keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. Amin. diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan ketika menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam taat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu berikut, seluruh santri-santri Ar-Rahman putra dan putri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa menjadi sebab, bisa menjadi wasilah duduknya kita di akhirat kelak bersama-sama lagi, berjumpa lagi di akhirat, pastinya di surganya Allah, amin ya rabbal Alamin. mudah-mudahan juga bersama dengan panji-panji bendera dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim berkali. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, berkat izin dan ridhanya malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menciarkan, meramaikan acara Haflatul Kubra yang ke-14. Mudah-mudahan semua para jamaah, para wali santri yang hadir di tempat yang penuh barokah ini, fa insyaallah senantiasa mendapatkan berkah dari Allah, berkah dunia dan akhirat, amin. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan musibahnya Allah. Amin. Mudah-mudahan semua wali santri dipanjangkan umurnya dalam taat, keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Pulang dari sini semuanya membawa ilmu yang manfaat dan barokah, amin ya rabbal. Ya rabbal alamin. Ibu percaya enggak kalau majelis ini adalah majelis raudhah min riyadil jannah? Percaya enggak kalau ini tempat duduk ini adalah taman dari tamannya surga? Tempat ini adem. Coba Buya nanya, adem apa gerah Bu? Dari ekspresinya kelihatan. Kalau keringetan, kipas, kipas, kipas. Semakin keringatan kalau bisa nggak usah dikipasin. Semakin banyak keringat kita, maka semakin asem bau kita. Enggak Bu, bercanda. Keringat nanti akan menjadi penyejuk di surganya Allah, amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Buya membahas lebih lanjut, Buya pengen memanggil santriwan santriwati yang kebetulan nyantri di beberapa pesantren atau yang akan berangkat nyantri. Pertama, Ananda Ikhwan, silakan menaiki pentas bersama Buya. Yang kedua, Ananda Aisyah, putri dari Bapak Haji Mu'id. Ananda Dania, putri dari Bapak Haji Sukri. Ananda Aisyah putri, putri dari Bapak Khairul. Ananda Neng Anjali Syokol Milah, putri Buya sendiri. Neng Haura Kamila, putri Buya juga. Dan Ananda Jazilul, putra dari Ustadz Gunawan, teman Buya. Silakan naik di belakang Buya. Barangkali ada yang belum Buya sebutin. Fahri Almanan, putri dari
Fahri Rosyid, putri dari Hajjah Faizah. Ada? Para bapak, para jamaah hadirin hadirat yang kami hormati, semua orang, terutama wali santri, pasti menginginkan putra putrinya ketika mengaji ilmunya melekat, ilmunya menyatu dengan sanubarinya, ilmunya menyatu dengan jiwa raganya. Yang kedua, pasti punya cita-cita mulia, ingin ilmunya barokah. Dan yang ketiga, pengen ilmunya manfaat. Betul, Bu? Itu adalah cita-cita mulia dan luhur. Kata Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau berkata, sabatul ilmi bil muzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu birridha syaihi. Tetapnya ilmu, lengketnya ilmu, melekatnya ilmu, bil mudzakarah, dengan sering mengaji, sering belajar, sering mutolaah, diulang-ulang terus pelajarannya. Wa barakatuhu bil khidmah, barokahnya ilmu ternyata dengan mengabdi kepada guru. Di belakang kita ini adalah santri-santri Ar-Rahman yang sudah mengenyam di beberapa pondok pesantren, bahkan ada yang mau berangkat ke pondok pesantren. Pendidikan di pesantren itu beda jauh dengan pendidikan di majelis-majelis taklim. Terkadang kita sebagai orang tua nggak tega melihat anaknya ketika belajar di pesantren. Kasihan, niser, tapelo eman, melihat anaknya mau masuk pesantren, kasihan tapi nggak sayang. Sehingga ketika anaknya nggak mau masuk pesantren, dibiarin aja karena nggak tega. Karena berat berpisah dengan putra maupun putrinya. Padahal Bu, Pak, di pesantren itu bukan hanya dipelajari dengan ilmu-ilmu agama seperti fikih, ilmu alat, nahu, sorrof, dan lain sebagainya. Tapi juga dididik jiwanya, digembleng jiwanya oleh sang guru. Semua santri yang mengenyam pendidikan di pesantren pasti mentalnya mental baja. Beda dengan dididik orang tuanya sendiri di rumah. Bagaimana tidak? Semuanya harus mandiri, nyuci pakaiannya sendiri. Coba di sini biarpun gede-gede, paling orang tuanya yang nyuci. Bajunya neng Anjali, neng Haura aja kadang Buya yang nyuci.
nggak tega melihat Ummah kecapean sampai larut malam Buya ikut bantuin nyuci. Sementara anak-anak Buya diam. Tapi di pesantren, Bu, semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan di pesantren pula diajarkan oleh sang guru bagaimana caranya biar kita bisa hidup hemat. Sekarang Buya nanya kepada santri-santri yang udah mondok nih. Aisyah Putri nggak ada, Aisyah Haji Muid nggak ada. Ikhwan, uang makannya berapa Ikhwan? Bulan 400.000. 400.000 itu diserahkan ke pengurus untuk kos apa dipegang kamu sendiri? Dipegang buat makan sehari-hari, buat keperluan. Cukup? Cukup. Dicukup-cukupin katanya Pak Dardi ya. Nah, kalau ikhwan ini tidak bisa memegang duit, mengatur duitnya sendiri, baru seminggu Pak Bu habis duitnya dan utang kemana-mana. Buya udah mengalami sendiri. Dulu waktu Buya mau masuk pesantren, apa kata almarhum orang tua Buya, Mas Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan beliau diterangkan kuburnya oleh Allah. Nah, keinginan kamu ketika kamu mau mondok, apa cita-cita terbesar kamu? Saya pengen menjadi orang yang cerdas, yang alim, allamah, menguasai berbagai macam ilmu, bisa berdakwah kemana-mana. Itu jawaban Buya. Kamu betul nak, tapi ada yang lebih penting lagi yang kau tidak tahu sama sekali, yaitu barokah. Bapakmu ini tidak pengen melihat kamu pinter, cerdas, juara satu, superstar is the best, nggak pengen melihat itu. Percuma kamu mempunyai ilmu yang tinggi, tapi kamu tidak mampu mengamalkannya. Yang harus kamu lakukan nak ketika kamu masuk pesantren, nggak harus belajar, nggak harus ngaji, nggak harus masuk kelas dulu. Loh, terus gimana Pak? Apa yang tidak pantas kamu lihat, bikin pantas. Ketika kamu diperintahkan oleh sang guru GPL, jangan pakai lama, nggak usah ganti baju, nggak usah masuk ke sini mandi dan seterusnya, nggak usah sibuk mencari sandal. Kalau bisa kamu berlari, nggak usah pakai sandal. Itu kata orang tua Buya. Mungkin santri-santri nggak tahu kebiasaan Buya. Mungkin ibu-ibu di sini heran ketika melihat Bapak Matsai, maaf Buya nggak ngerasanin ya, melihat Bapak Matsai bersihin got, bersihin comberan yang bau itu. Sebagian mungkin heran, kok tahan terhadap baunya ya? Padahal hampir setiap hari Buya membersihkan tempat yang lebih kotor dari itu di pesantren. Bukan karena kena sanksi, bukan karena kena denda. Itu semata-mata karena perintah dari orang tua Buya, dan akhirnya Buya terbiasa. Setiap ada kotoran-kotoran di got, di comberan, Buya buru-buru membersihkannya. Buya buru-buru bersihin sebersih mungkin. Kalau perlu yang lainnya nggak usah. Bisa ditanyakan ke teman-teman Buya yang seleting dengan Buya. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa Buya ini adalah khaddam, pembantu di pesantren.
Beberapa hari yang lalu ada yang mengatakan, oh kalau sampean Pak Ustadz kan khaddam di pesantren. Dulu sampean kan suka jualin nasi. Dulu sampean kan suka bersihin sampah. Dulu sampean kan pernah begini. Dulu sampean kan naik sepeda diperintah oleh kiai, disuruh kemana-mana. Sehingga Buya dianggap khaddam, pembantunya kiai. Padahal Buya nyantri seperti santri-santri yang lainnya, pakai biaya juga orang tua Buya. Seandainya Buya tidak melakukan hal semacam itu, mungkin Buya tidak akan pernah merasakan apa yang dikatakan oleh Buya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang Buya katakan tadi. Barawa barakatuhu bil khidmah. Dengan mengabdi kepada kiai, dengan mengabdi kepada guru. Para bapak, para jamaah hadirin yang kami hormati, yang terakhir, ketika kita pengen mendapatkan ilmu yang manfaat, adalah harus mengharap ridhonya guru. Ketika guru nggak ridho terhadap santri, jangan pernah bermimpi ilmunya manfaat. Maka Buya berusaha sebisa mungkin untuk menata hati. Orang-orang mengatakan, kenapa Buya selalu diem melihat santri-santri yang bandel? Kenapa Buya tidak pernah marah terhadap santri? Kenapa Buya tidak pernah memukul santri? Padahal ustadz-ustadz yang lainnya sering mukul santri, sering gak tahan melihat santri yang bandel. Kenapa Buya tidak lakukan itu? Karena ketika Buya melakukan itu, takut antara mulut dan hati ini sinkron. Mulut marah, hati juga marah. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmunya santri-santri tidak akan pernah manfaat. Buya nggak pernah marah ketika santri Buya lewat di depan Buya, wus kayak Valentino Rossi, kayak Marquez yang di Mandalika sana. Buya diam aja nggak apa-apa. Buya manggil santri, hei nak sini. Maaf Buya, tetep aja Buya nggak marah. Ketika Buya marah, khawatir ilmu kalian nggak manfaat. Padahal kalau kita dimarahin oleh guru, dipukul oleh guru, maka siap-siap ilmunya kita manfaat dan barokah. Orang yang tahan terhadap omelan guru, orang yang tahan terhadap amarahnya guru, sabar, maka dia akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Seperti itulah para santri semuanya. Betapa banyaknya di dunia ini orang yang alim, yang allamah, yang pinter luar biasa. Dengan kepinterannya dia bisa berkata-kata yang indah, bisa menyalahkan orang, bisa membid'ahkan orang. Tapi sedikit sekali orang-orang yang ahli ilmu, ilmunya tidak manfaat dan barokah. Seandainya kita cari, mungkin 1-2 yang mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu itu tidak perlu banyak, sedikit tapi manfaat, tapi barokah, maka akan menyelamatkan semuanya. Di belakang Buya ini, Buya udah mengatakan ini adalah calon mental baja. Seorang santri akan kuat, akan sanggup menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang santri akan kebal terhadap omongan orang, akan kebal terhadap caci makian orang. Karena caci makian orang itu dianggap ibadah. Bisa menyadarkan dirinya sendiri kalau kita itu adalah pendosa. Kita itu adalah orang yang banyak khilaf, orang yang banyak salah.
Orang yang tidak terima terhadap cacian orang, terhadap makian orang, dia tidak menyadari kalau dia itu bersalah. Dia tidak akan pernah sadar kalau dia adalah pendosa, ngakunya benar sendiri. Banyak orang-orang seperti itu. Jadi jawabannya, untuk menjawab semua apa yang Buya katakan tadi, hanya mondok yang bisa menyelesaikan segala macam problematika kehidupan ini. Santri dididik, digembleng oleh guru. Santri bisa menguasai berbagai macam ilmu. Santri siap ditaruh dimanapun berada. Ditaruh di tempat yang penuh lumpur, santri bisa. Disuruh membajak sawah, santri bisa. Disuruh ngoli, santri juga bisa. Disuruh kerja besi, santri bisa. Disuruh mimpin tahlil, santri bisa. Disuruh mimpin yasin, santri bisa. Disuruh pidato, santri pun bisa. Tadi udah dibuktikan oleh santri Ar-Rahman, yaitu Ananda Ikhwan bin Bapak Sudardi. Beri tepukan tangan yang meriah untuk Ananda Ikhwan. Para bapak, para jamaah, hadirin hadirat yang kami hormati, Buya sangat terharu dengan surprise dari santriwan santriwati tadi. Buya tidak pernah menyangka kalau santri-santri punya rencana seperti itu. Selama ini Buya pantang meneteskan air mata. Diomelin ummah pun Buya tahan. Dimarah-marahin ummah Buya tahan. Buya nggak pernah meneteskan air mata. Ketika ummah marah kepada Buya, ummah, untung kamu cakep, coba jelek. Kelebihan kamu kan cakep, jadi wajar kalau kamu pemarah, wajar kalau kamu ngomel-ngomel. Jadi Buya nggak pernah marah. Apa kira-kira ada yang pernah dengar ketika ummah marah-marah Buya ikutan marah? Kalau ada yang pernah dengar, Buya bayar. Ada enggak? Kenapa Buya nggak pernah marah kepada ummah? Seandainya dibalik, Buya jadi ummah, pagi bangun bersihin rumah, ruang tamu dibersihin, baju kotor dicuci, masak, ngurusin anak, mandiin anak, nyebokin anak. Ini Buya paling jijiknya, begitu suruh nyebokin nggak pernah. Nyebokin anak, loh, semuanya ummah, dan tidak pernah marah, dan tidak pernah nggak ikhlas. Seandainya dibalik gimana? Ummah yang sabar, Buya yang marah-marah, tapi Buya ngerjain semuanya, mungkin nggak akan pernah mampu. Itulah jasa perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jangan pernah kita kesel terhadap perempuan. Makanya ya, Buya nggak pernah mencintai laki-laki, nggak pernah. Yang Buya cintai adalah perempuan, karena Buya lahir dari rahim seorang perempuan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi bingkisannya nih ada rokok banyak banget, terus ada kopi susu ABC. Wah, ini punya Bang Husein Barata. Sebenarnya Buya nggak pernah ngopi. Di rumah itu Buya nggak pernah ngopi. Kalau boleh sumpah demi Allah, Buya nggak pernah ngopi kecuali dibikinin.
Lo bener Buya nggak pernah nyuruh, mah kopi mah bikinin teh mah, enggak seperti itu. Buya nggak pernah ketagihan dengan minuman-minuman itu. Buya ngopi setiap hari, setiap malam itu kalau lagi nongkrong di gardu. Kalau lagi main cekik di gardu, apalagi sebelah dikasih kerating deng kuping Buya, baru Buya ngopi di situ. Dibikinin oleh Ian sahabat Buya sendiri. Itulah para bapak, para jamaah sekalian. Kebiasaan-kebiasaan Buya di rumah udah Buya jelaskan semuanya. Mulai dari ngopi, ngeteh, tanya ke rumah, Buya nggak pernah. Sama sekali nggak pernah minta. Bahkan makanan pun Buya nggak pernah milih-milih. Mau masak silahkan, nggak mau masak silahkan. Nggak pernah Buya sekarang masak apa mah, tolong masakin ini mah. Umah nggak masak ya biarin. Mau masak juga biarin. Masak apapun ya Buya makan. Nggak pernah Buya tolak. Ketika Buya nggak suka terhadap makanan bikinan Ummah, Buya pura-pura udah makan di luar. Nggak Buya sentuh. Kenapa? Karena ketika Buya sentuh, terus dimakan sedikit, maka akan menciptakan ketersinggungan seorang perempuan yang dengan keringatnya dia menjamu seorang suami. Itulah Buya pengen mencontoh Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang pengen mengadukan istrinya kepada beliau Amirul Mukminin. Istrinya cerewet luar biasa, pinter ceramah tapi nggak megang mic. Kata-katanya diulang-ulang. Akhirnya ngadu kepada Sayyidina Umar, kepada Amirul Mukminin, berangkat ke kediaman Amirul Mukminin. Begitu mau ngetok pintu, belum sempat ngetok pintu, ternyata Sayyidina Umar lagi diomelin oleh istrinya. Kamu kan Amirul Mukminin, kamu kan pemimpin, kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu nggak mau beraktivitas? Kenapa kamu jadi orang miskin? Kenapa kamu nggak jadi orang kaya? Diomelin sedemikian rupa oleh istrinya, ternyata Sayyidina Umar diem. Sehingga sahabat Nabi yang tadinya mau mengadukan istrinya kepada Sayyidina Umar batal. Banting setir, pulang. Baru beberapa langkah meninggalkan rumahnya Sayyidina Umar, ketahuan oleh Sayyidina Umar, hei sini, kata Pak Ismu tadi, ta'al gitu. Sini, kamu kan mau ke rumah, kenapa kamu batal nggak jadi? Enggak, tadinya saya mengaduin istri saya, tapi engkau juga diomelin, percuma dong. Sini duduk ya. Biar kamu tahu, saya jelasin sekarang. Sama seperti penjelasan Buya tadi. Dari pagi nyapu, nyuci, beres-beres rumah, istri nggak pernah ngeluh dan nggak pernah selesai. Apakah saya harus membalas omelan istri? Sementara istri dengan ikhlasnya mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan rumah. Para bapak, para jamaah yang kami hormati, ini khusus untuk bapak-bapak. Mungkin kita nggak tahu bahwa ada seorang wali, ada seorang waliullah yang diangkat menjadi wali oleh Allah karena sabar, karena tabah menghadapi omelan istrinya. Menghadapi istrinya yang cerewet, dia sabar sedemikian rupa, akhirnya diangkat oleh Allah menjadi wali.
Yuk, yang kebiasaannya marah-marah kepada istrinya sekarang coba sabar. 40 hari nahan sabar, engkau akan menjadi wali. Bapak-bapak ini akan menjadi wali, Bang Husen akan menjadi wali, minimal wali dari Maulida. Amin Allahumma. Inilah kita doakan santri-santri yang bakal masuk pesantren ini. Ini adalah mujahid. Ini adalah pejuang yang akan melanjutkan perjuangan para ulama. Kalau selama ini kita melihat anak yatim yang kita santuni, anak-anak yang mau berjuang membela agamanya Allah dengan melepas keluarganya jauh dari ayah dan ibunya, jauh dari teman-temannya, tapi kita jarang ngasih hadiah kepada mereka. Pernah enggak ibu-ibu ngasih hadiah kepada anak-anak yang mau berangkat mondok? Pernah enggak? Seharusnya ini nih yang harus disantuni, karena inilah yang akan membawa nama baik agama Islam pada khususnya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya betah di pesantren. Ini Ananda Neng Anjali Neng Aura, Ananda Dania, Ananda siapa lagi? Aisyah itu mondok di Salafiyah Bangil, di tempat Ummah Aisyah nyantri. Ada Salafiyah Pusat, ada Salafiyah 2. Terserah mau pilih yang mana, bebas. Yang satu lagi nih di Pondok Pesantren At-Taqwa di bawah pimpinan almarhum pahlawan pejuang agama Islam Kiai Haji Nur Ali. Ilul juga mau masuk ke sana. Kamu di As-Somadiyah Madura. Buya tahu As-Somadiyah itu di daerah Bangkalan Burnih, ya betul. Tuh, Buya kenal sama salah satu putri dari ibu nyainya namanya Zakiyah. Itu teman Buya dulu. Maaf ya Umah ya. Ya, jangan tersinggung, itu masa lalu. Ya. Ya. Tataplah ke depan, jangan suka natap ke belakang. Ya. Ya. Maaf. Ini adalah santri-santri yang mondok, yang bakal mondok, yang sanatnya jelas. Hati-hati. Banyak orang-orang naruh putra-putrinya yang sanatnya nggak jelas. Di sekitar kita ini banyak pesantren-pesantren yang sanatnya nggak jelas. Ada Wahabi, ada Syiah, ada Persis, ada yang lain-lainnya. Maaf, Buya ngomong di kalangan Buya sendiri. Terbuya ditangkap ini ya. Buya ngomong di kalangan Buya sendiri. NU Nahdlatul Ulama itu adalah pondok pesantren yang sanatnya jelas. Paham ya? Jangan sampai kita naruh putra-putri kita di pesantren-pesantren yang suka membid'ah-bid'ahkan. Contohnya Wahabi, Maulid nggak mau, tahlil nggak mau. Syiah juga kepada para sahabat juga nggak mau, dan yang lain-lainnya. Hati-hati. Sering Buya bertemu dengan orang-orang yang semacam itu. Bahkan Buya sendiri pernah diajak debat langsung ketika selesai Buya membaca tahlil. Dia bertanya kepada Buya, Pak Ustadz, maaf sebelumnya. Pak Ustadz diundang oleh saudara saya, diundang yasinan. Anak-anak ini pernah tahu yasinan di HI,
Ya, di Bundaran HI Bekasi. Ya, Harapan Indah. Nah, di sana Buya dijemput pakai mobil yang alirannya berbeda dengan Buya. Dia bertanya, "Pak Ustadz, kenapa dinamakan Yasinan? Kok bukan Quranan?" Tuh pertanyaannya. Bingung nggak, Bu? Kenapa dinamakan Yasinan kok bukan Quranan? Ada yang bisa jawab? Akhirnya Buya menjawab pertanyaan orang itu yang kebetulan jadi supir pada saat itu. Buya duduk di sampingnya. "Pak, kalau boleh saya bertanya juga, pernah enggak Bapak mengadakan hajatan?" Pernah. Pernah ada hiburannya? Pernah. Hiburannya apa? Dangdutan, New Barata. Nah, pertanyaan saya, Pak, kenapa dinamakan dangdutan? Kok bukan nyanyian? Kok dangdutan? Karena seluruh isi dari hiburan itu dangdut. Nggak ada lagu pop, nggak ada lagu rock, apalagi lagu keroncong, nggak ada. Semuanya dangdut. Ya sama, Pak. Yang kami baca Yasin, makanya dinamakan Yasinan. Itu kan akal-akalan Bapak. Dalilnya apa? Dalilnya Yasinan. Bapak nggak bisa jawab pertanyaan saya. Itulah orang-orang yang tidak sesuai dengan akidah kita, yang menyimpang dengan akidah kita. Hati-hati ibu-ibu, cari yang sanadnya jelas. Kalau bisa cari pesantren-pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu pendirinya adalah waliullah, seorang wali, enggak sembarangan. Jangan cari pesantren-pesantren yang lainnya, terlebih yang suka membid'ah-bid'ahkan. Paham ya ibu ya? Kalau Ar-Rahman Buya, Ar-Rahman udah jelas. Buya dibesarkan di pesantren yang bernafaskan Nahdlatul Ulama, tempat Mbah Syekhona Khalil berguru. Tadi Buya minum airnya Mbah Syekhona Khalil yang dibawa oleh Bapak Ahmad Sa'i, bawa dari Bangil tempat Buya nyantri. Itu sanadnya jelas. Di Salafiyah jelas, At-Taqwa jelas, dan yang lain-lainnya. Terserah mau ditaruh dimanapun, Buya tetap mendukung. Karena demi perjuangan, demi menegakkan agama Islam. Ya udah, cukup. Terima kasih. Nanti kalau mau berangkat boleh ke rumah, Buya kasih hadiah. Ya. Ya. Udah boleh turun. Salim dulu sama Buya. Selamat berjuang ya, ya nak ya. Kamu siap mondok? Ya. Ilul siap mondok. Hah? Tujuan mondok apa, Lul? Untuk menambah ilmu, sama dengan Buya kecil dulu. Jawaban kamu persis ya. Neng Haura, Neng Anjali mau mondok? Enggak mau mondok? Mau sekolah? Mau ngapain? Mau jadi pembantu? Terus mau ngapain? Hah? Enggak mau mondok? Enggak, mau di rumah aja. Ini contoh. Ya, Bu. Anak Buya sendiri Neng Anjali Syauqol Millah ternyata enggak mau mondok. Coba orang tuanya bukan Buya, mungkin enggak akan pernah dipaksa.
Neng Anjali Sokol Millah ini putri kesayangan Buya. Neng Haura, Neng Talita, ini semuanya putri kesayangan Buya. Tiap hari Buya anterin ke sekolah. Tapi kita lihat nanti, dia wajib nyantri. Itu tekad Buya, walaupun di hati yang paling dalam Buya nggak tega. Tapi mau jadi apa anak Buya nanti? Setiap hari di rumah handphone, yang dimainin game, lihat YouTube, baca book, Bluetooth, Twitter, coca-cola, banyak yang dilihat. Makan pun sambil mencet-mencet handphone. Ini anak Buya. Mungkin ada yang lainnya yang seperti Neng Anjali ya, cuman nggak mau cerita. Ada. Makan sambil mainin handphone ada nggak? Nah itu kalau di rumah. Kalau zaman dulu, ketika anak main di rumah, ada di rumah, aman terkendali. Tapi sekarang Pak, Bu, ketika anak kita sendirian di dalam kamar, jangan anggap udah aman. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di kamar. Jangan-jangan telepon-teleponan, sayang-sayangan. Betul. Coba Buya nanya sekarang, siapa yang tanggal 14 Februari dapat hadiah coklat? Ada enggak? Cewek-cewek yang di sini ini dapat hadiah coklat tanggal 14 Februari, ada enggak? Yang santri putra ada enggak yang ngasih hadiah coklat pada tanggal 14 Februari? Istighfar. Itu adalah tradisi Nasrani dan Yahudi. 14 Februari hari kasih sayang. Buya pernah menerima coklat, dikasih pita, dibungkus, ada ucapan hari kasih sayang ke Buya. Akhirnya begitu Buya buka, Buya terima, mumpung Umah nggak tahu, Buya buang semuanya, coklatnya Buya kasih ke anak Buya Neng Talita. Kenapa? Itu tradisinya orang Yahudi. Jadi santri-santri kalau mengaku umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Buya pengen nanya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pacaran? Tidak. Adakah perintah dari ulama untuk pacaran? Tidak. Adakah perintah dari guru-guru, dari para kiai, ustadz untuk pacaran? Tidak. Ternyata nggak ada. Kalau ada laki-laki yang ngasih coklat, tolak. Buru-buru istighfar. Kalau kamu serius, datanglah ke rumah, bawa seperangkat alat sholat. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kupinang kau dengan bismillah. Gitu. Nah itu kan enak. Udah nggak pakai apa-apa lagi bismillah. Gitu. Paham ya santri-santri ya? Nggak boleh menerima coklat pas tanggal 14 Februari. Semuanya udah paham. Neng Anjali, tanggal 14 Februari hari apa? Tanggal 14 Februari itu hari Valentino Rossi, hari Valentine, hari kasih sayang, cewek sama cowok ciuman, sayang-sayangan. Hati-hati, nih santri-santri Ar-Rahman udah gede-gede ya, jangan budayakan pacaran. Kalau mau datang ke rumahnya, kalau perlu ajak Buya, ajak Ustadz Ismu Ramadan untuk mengawali perjumpaan. Syaratnya gampang, tinggal membawa rokok Sampurna Mil dan
rokok Marlboro, udah beres, dijamin beres. Misalnya adik suka sama si A misalnya, gampang. Kalau suka sama anak Buya, nunggu dulu. Nunggu setelah masuk pesantren dan keluar dari pesantren. Terserah. Syaratnya nggak banyak. Dari Buya nggak banyak. Yang penting satu, hafal Al-Quran. Udah gampang. Ya, yang pengen anak Buya hafal Al-Quran. Insya Allah besok nih dengan barokahnya para hadirin hadirat semuanya, Neng Anjali mau berangkat mondok bersama Dania, bersama Aisyah, dan bersama santri putri yang lainnya insya Allah. Amin Allahumma. Masih ada acara yang lainnya? Apa Buya terakhir? Pembagian hadiah, setelah itu apa lagi? Doa. Ada tarian lagi? Ya, silahkan dipuas-puasin. Ya, Bu RT mendukung, alhamdulillah. Ya, Bu RT kita mendukung. Buya lupa menyebutkan namanya. Mudah-mudahan Buya bukan promosi, Buya bukan kampanye. Mudah-mudahan beliau amanah dan terpilih lagi untuk periode-periode berikutnya. Amin ya Rabbal. Itu saja barangkali yang bisa Buya sampaikan kepada para hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Al-Fakir pribadi mohon maaf yang tiada batasnya. Insya Allah Buya akan membimbing, akan mendidik putra putri ibu yang tidak berkesempatan nyantri di pondok pesantren. Buya akan berusaha semampu Buya untuk mengajarkan putra putri ibu, untuk ngajarin putra putri ibu layaknya nyantri di pondok-pondok pesantren. Buya ajari ilmu nahwu, sorraf, ilmu i'lal, ilmu alat yang lainnya insya Allah Buya ajarin. Sementara Al-Quran, masalah tahfidz, Buya pasrahkan kepada Ummah Aisyah dan Ustazah Ni'matul Maula. Yang lain-lainnya juga Buya ada tenaga pengajar, asatidzah yang lainnya, Husnul, ada guru lokal juga, Adraul Aliyah, anak Buya, ada Aida Soraya dan yang lain-lainnya. Jangan khawatir Ibu, semua di bawah tanggung jawab Buya semuanya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ilmu putra putri kita melekat, ilmu putra putri kita barokah, ilmu putra putri kita manfaat. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan semuanya diberi keluasan rezeki oleh Allah. Yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang dalam kesusahan diberi kemudahan oleh Allah. Yang banyak utang piutangnya mudah-mudahan bisa melunasi utang-utangnya. Yang dalam musibah, yang dalam masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bahagia, tiada rasa duka yang menaungi jiwanya. Mudah-mudahan semuanya tentrem, bahagia dan sejahtera. Mudah-mudahan rezekinya halal dan barokah. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir kita baca Fatihah sekali lagi untuk para donatur kita yang telah memberikan sumbangannya untuk kesuksesan acara haflah pada malam hari ini. Buya tidak mungkin menyebutkan satu persatu karena begitu banyaknya yang telah memberikan sumbangannya untuk kegiatan ini. Mungkin mereka merasa bertanggung jawab juga untuk kegiatan ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Rezekinya halal, barokah, melimpah, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Jangan beranjak dulu. Acara masih panjang, sengaja dipanjang-panjangin
karena Bang Ihsan dan kru semuanya ikhlas membantu kita. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sukses ya. Al-afu Amin, minkum, ya Rabbal ihdinas alamin. siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.